tentang kebijakan publik, keputusan yang mengandung konsekuensi moral, yaitu ada 4 komponen yang mempengaruhi kebijakan publik. Yang pertama yaitu keadilan sosial, yang kedua partisipasi masyarakat, yang ketiga aspirasi masyarakat, dan yang keempat yaitu lingkungan hidup. Berbicara tentang keadilan sosial, yaitu keadilan di dalam masyarakat, tentunya keadilan yang dirasakan oleh warga negara dalam sebuah negara. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Pemerintah bisa saja mengubah kebijakannya jika ada partisipasi dari masyarakat yang kuat tentunya. Jika masyarakat memiliki partisipasi yang kuat, maka pemerintah bisa saja mengubah kebijakannya. Yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Sekalipun banyak aspirasi masyarakat yang ditentang oleh pemerintah, walaupun pemerintah tidak menghendaki, jika aspirasi masyarakatnya begitu kuat, maka kebijakan pun akan diubah sesuai dengan keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu lingkungan hidup. Contohnya yaitu dengan adanya penggundulan hutan, maka akan mengakibatkan banjir dan mengalir ke kota-kota. Maka di situ pemerintah akan membuat kebijakan tentang tata kota. Dengan adanya penggundulan hutan, maka mengakibatkan banjir di kota-kota setempat. Kebijakan publik akan diputuskan karena adanya 4 komponen tersebut. Bicara tentang keadilan sosial, di sini keadilan sosial ini yang pokok negara kesejahteraan atau bisa disebut welfare state. Yang pertama adalah setiap warga negara, karena manusia, setiap warga negara berhak atas kebutuhan dasar atau taraf hidup yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Minimal yaitu contohnya sandang, papan, pangan, selebihnya yaitu kesehatan, pendidikan. Jadi kita itu berhak memiliki taraf hidup yang lebih baik. Yang kedua yaitu setiap warga negara bertanggung jawab. Setiap negara itu bertanggung jawab kepada kebutuhan minimum tadi, memenuhi taraf hidup minimum setiap warga negaranya. Yang ketiga yaitu penempatan kerjanya secara penuh. Kesempatan kerja untuk mendapatkan kesejahteraan itu juga harus diberikan kepada keluarganya. Semisal kita bekerja, tetapi keluarga kita yang di rumah juga terjamin kesejahteraannya. Intinya yaitu kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab atau prioritas dari sebuah negara atau pemerintah. Yang kedua yaitu berbicara tentang partisipasi dan aspirasi. Partisipasi yaitu ada 4 partisipasi di warga negara. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pemilihan elektoral. Contohnya yaitu baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan lain-lain sebagainya, dari tingkat presiden sampai dengan pemerintahan tingkat bawah, contohnya RT. Yang kedua yaitu partisipasi kelompok. Di antaranya yaitu adanya grup-grup lembaga swadaya masyarakat. Contohnya LSM Peduli Kemiskinan, LSM Peduli Lingkungan, organisasi anti korupsi, itu merupakan partisipasi kelompok. Yang ketiga yaitu kontak antara warga dan pemerintah. Contohnya yaitu dengan adanya presiden turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para warganya, yaitu presiden kita Bapak Jokowi sering disebut dengan adanya belusukan. Dia berdialog langsung dengan warganya dan warga bisa menyampaikan langsung aspirasinya kepada presiden kita. Aspirasi warga negara menurut John M. Nelson termasuk suatu proses protes, aksi warga negara serta pasang-pasang pamflet. Begitu, ini merupakan contoh dari aspirasi warga negara. Bicara tentang lingkungan hidup, yaitu yang 3. Ada 5 strategi untuk mengatasi lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kependudukan. Di antaranya yaitu pemukiman yang sehat,
Apalagi di kota-kota, pemukiman yang sehat itu juga akan sangat kentara ya. Satu sisi ada gedung-gedung pencakar langit, tapi di sisi lain ada perkampungan-perkampungan yang kumuh di sebuah kota. Tentu saja itu menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengentaskan kemiskinan dari keterpurukan warganya, untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Memperbaiki hal tersebut itu merupakan tanggung jawab dan kebijakan dari pemerintah. Kedua yaitu pembangunan sektoral. Contohnya yaitu pertanian. Di sini pertanian harus adanya dengan pupuk dengan kualitas yang bagus, tanaman kualitas yang bagus dan aman. Jangan malah kebalik, tanahnya menjadi kurang subur dan lain-lain. Itu tidak menjamin pembangunan yang sektoral. Yang ketiga itu aspek media. Penggunaan tanah ini harus disesuaikan ya. Apakah tanah ini dipergunakan untuk sawah atau perumahan, itu harus ada perencanaan yang jelas. Yang keempat yaitu unsur penunjang, yaitu antaranya pendidikan, teknologi, konservasi lingkungan. Ini harus diperhatikan dampaknya nantinya untuk lingkungan. Yang kelima yaitu legalitas, yaitu harus diperhatikan betul undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, dan regulasi-regulasi lainnya. Ini harus diperhatikan betul untuk menunjang legalitas tersebut. Pelayanan umum. Berbicara tentang pelayanan umum, yaitu tambahan dari 4 komponen tadi ada pelayanan umum. Pelayanan umum yaitu sering kita dapatkan dari kita di dalam kandungan sampai dengan kita wafat nanti. Contohnya yaitu pelayanan umum puskesmas. Sejak di dalam kandungan kita diperiksa di puskesmas, kita diperiksa oleh bidan, oleh tenaga kesehatan. Terus yang kedua yaitu fasilitas umum, contohnya beasiswa dari kita sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Itu merupakan contoh fasilitas umum yang bisa kita nikmati. Yang ketiga yaitu contohnya KTP. KTP merupakan fasilitas umum juga dari pemerintah. Yang kedua yaitu perumahan, kredit perumahan. Perumahan itu bekerja sama dengan BTN. BTN merupakan bank dari pemerintah yang bekerja sama untuk pengkreditan rumah. Itu merupakan subsidinya dari pemerintah. Jadi dari situ kita sudah sangat terbantu dari subsidi pemerintah tersebut. Adapun bentuk organisasi yang diharapkan oleh masyarakat yaitu adanya organisasi yang adaptif. Apa itu adaptif? Yaitu ada macam-macam model organisasinya, yaitu yang pertama berorientasi sesuai dengan kebutuhan para pemakai jasa. Siapa pemakai jasa? Yaitu kita sebagai masyarakat, kita bisa disebut dengan pemakai jasa. Pemakai jasa yaitu semua warga Indonesia. Misal masyarakat dilayani di sektor kabupaten A, itu harus sesuai, manajemennya harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu bersifat kreatif dan inovatif. Bagaimana bersifat kreatif dan inovatif? Yaitu jangan terlalu kaku pemerintahannya, sesuai dengan aturan-aturan birokrasi. Terlalu banyak aturan-aturan itu tidak bisa kreatif dan inovatif. Artinya apa? Pembuatan regulasi dan pembuatan aturan itu harus yang sesuai dengan keinginan masyarakat, harus yang bisa ditegakkan, dan juga pro rakyat, pro kebutuhan dari warganya. Sehingga jika bersifat kreatif dan inovatif itu akan lebih fleksibel gitu. Jadi bukan birokrat dan bukan warga masyarakat yang mengikuti birokrat, itu terbalik. Akan tetapi yang benar adalah birokrat atau pegawai negara yang mengikuti keinginan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu harus dilayani penuh. Jadi tugasnya pegawai negeri itu ya melayani masyarakat sepenuhnya. Yang ketiga yaitu menganggap SDM sebagai modal jangka panjang. Perlu ditingkatkan sumber daya manusianya, itu perlu ditingkatkan pendidikannya yang berkualitas, tingkat ilmunya yang berkualitas, kecerdasannya, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh
birokrasi itu memenuhi keinginan masyarakat atau pengguna jasa kedepannya. Jadi negara kita itu memiliki aset sumber daya manusia yang berkualitas dari segi ilmunya, pendidikannya, pengetahuannya, dan lain-lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.